Assalamualaikum. Bertemu lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Tetap semangat. Sebelum memulai pelajaran ini, perkenalkan dulu. Saya Hana Susanti, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan pada saat ini saya mengajar di SMK Negeri 2 Cimahi. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Adapun ciri-ciri teks laporan hasil observasi diantaranya 1. Ditulis secara lengkap dan sempurna. 2. Bersifat objektif, global, dan universal. 3. Objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. 4. Ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. 5. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. 6. Tidak mengandung prasangka, dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. 7. Saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. 8. Tidak adanya bagian penutup dari penulis. Penulis hanya melaporkan apa yang dilihat dan diketahuinya berdasarkan hasil analisis serta observasinya. 9. Menitik beratkan pada pengelompokan segala sesuatu ke dalam jenis-jenis dengan ciri atau keadaannya secara umum. 10. Disajikan secara menarik, baik kata, bahasa, isinya berbobot maupun susunannya logis. 11. Teks laporan hasil observasi menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta tanpa adanya opini penulis. Tujuan teks laporan hasil observasi, tujuan utamanya yaitu untuk memberikan informasi secara objektif dan fakta yang ada di dalam lapangan sesuai hasil pengamatan yang didapatkannya. Tujuan yang lainnya yaitu 1. Untuk penelitian, 2. Untuk memberikan informasi terbaru, 3. Untuk mengatasi suatu persoalan, 4. Untuk menemukan teknik atau cara terbaru, 5. Untuk mengambil keputusan yang lebih efektif, 6. Untuk melakukan pengawasan dan atau perbaikan, 7. Untuk mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Fungsi teks laporan hasil observasi. Teks laporan observasi memiliki fungsi atau manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Fungsinya 1. Sebagai bahan penelitian, 2. Sebagai sumber yang dapat dipercaya, 3. Sebagai laporan tugas atau kegiatan pengamatan, 4. Sebagai dokumentasi, 5. Sebagai ilmu pengetahuan, 6. Menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, dan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Adapun struktur teks laporan hasil observasi, laporan hasil observasi secara umum memiliki 3 struktur, diantaranya 1. Pernyataan umum, yaitu terdapat pembukaan, berisi pembuka atau informasi secara umum, hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar tentang objek tersebut. 2. Deskripsi bagian, yaitu terdapat isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan secara lebih detail. 3. Deskripsi manfaat, yaitu berisi fungsi atau manfaat secara objek yang diamati dalam kehidupan.
kita melangkah ke kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi sangat berkaitan dengan penelitian dan pengetahuan. Maka, hal ini termasuk ke dalam jenis teks formal yang mengharuskan bahasa yang baku atau sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mudah difahami. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi diantaranya 1. Menggunakan frase nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. 2. Menggunakan verba relasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, termasuk, meliputi, terdiri atas, disebut, dan lain-lain. Digunakan untuk menyatakan definisi pada istilah teknis atau istilah yang digunakan secara khusus pada bidang tertentu. 3. Menggunakan verba aktif alam. Hal ini untuk menjelaskan perilaku seperti bertelur, membuat, hidup, makan, tidur, dan sebagainya. 4. Menggunakan kata penghubung untuk menyatakan tambahan dengan contoh kata penghubung dan serta. Perbedaan dengan contoh penghubung berbeda dengan. Persamaan dengan contoh kata penghubung sebagaimana, seperti halnya, demikian halnya, hal demikian, sebagai, hal yang sama. Pertentangan dengan contoh kata penghubung sedangkan, tetapi, namun, melainkan, sementara itu, padahal, berbalik terbalik. Pilihan dengan contoh kata penghubung kata atau. Selanjutnya, nomor 5. Menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. 6. Menggunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Selanjutnya, 7. Menggunakan kata keilmuan atau teknis seperti herbivora, degeneratif, osteoporosis, mutualisme, parasitisme, pembuluh vena, leukemia, sindrom, fobia, dan lain-lain. Terakhir, langkah-langkah penyusunan teks laporan hasil observasi. Untuk menyusun teks laporan hasil observasi dan langkah-langkahnya yaitu 1. Tentukan objek yang akan kamu amati. 2. Susunlah jadwal observasi yang akan kamu lakukan. 3. Lakukanlah observasi terhadap objek tersebut dengan menyiapkan pertanyaan atau poin-poin pengamatan terlebih dahulu. 4. Catatlah hasil observasimu dengan memperhatikan ketepatan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Bila kemungkinan, ambil foto dan video observasimu. 5. Meneliti kembali hasil penulisan teks. Jika ada kalimat janggal atau salah penulisan, segera perbaiki kembali. Nah, itulah materi tentang teks laporan hasil observasi. Semoga memahami. Kita akan bertemu lagi di materi yang lain. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.